Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan, mengkaruniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, Islam, nikmat taufik. Karena hanya dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita memiliki kemampuan untuk beramal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqamahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita duduk dalam majelis ilmu ini selama kurang lebih 1 jam lillahi ta'ala. Babul luqatah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, babul luqatati utawi iki iku bab nerangaken barang temuan. An Anas radhiyallahu anhu qala, wasdawuh sapa Anas, marra uslewat sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bitamratin kelawan kurma suwiji fit tariqi ing dalam dalan. Faqala nuli dawuh sapa kanjeng Nabi, laula anni akhafu, laula anni lamun ora sak temene ingsun iku akhafu wedi sapa ingsun antakuna ing yen ta ana apa tamrah iku minas shadaqati saking sedekah, la akal tuha yakti wis mangan sapa ingsun ing tamrah. Muttafaqun alaihi.
Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam lewat di suatu jalan menemukan satu buah kurma. Kemudian beliau bersabda, kalaulah aku tidak takut, tidak khawatir kurma itu berasal dari sedekah, maka aku pasti telah memakannya. Muttafaqun alaihi. Hadirin rahimakumullah, dalam bab ini kita berbicara tentang masalah luqathah. Luqathah itu barang temuan. Ketika kamu misalnya berjalan di jalan, kemudian kamu menemukan sesuatu di jalan itu. Misalnya menemukan pulpen, kamu menemukan duit, menemukan dompet yang berisi uang, menemukan misalnya tas dan sebagainya. Maka sesuatu yang kamu temukan yang jatuh dari pemiliknya atau yang dilalaikan oleh pemiliknya, itu yang disebut dengan luqathah. Nah, dengan bahasa sederhananya yaitu barang temuan. Terkadang seseorang yang memiliki barang itu dia nggak sadar dompet dia jatuh, harta yang dia miliki itu jatuh, atau karena ketidakfokusan orang tersebut, kemudian dia meninggalkannya di tempat tersebut. Dia bawa HP, tiba-tiba dia pergi, HP-nya nggak dibawa karena dia nggak fokus dengan HP milik dia, misalnya. Dan sesuatu yang ditinggalkan oleh pemiliknya karena kelalaian seperti itu disebut dengan al-luqathah, yaitu barang temuan. Nanti akan para ulama fikih sudah menjelaskan bagaimana apabila kita itu menemukan suatu barang temuan, apa yang mesti kita lakukan. Itu telah dijelaskan oleh para ulama fikih dalam kitab-kitab mereka. Tidak begitu saja, tidak begitu saja seseorang itu menemukan barang temuan kemudian dianggap itu sebagai milik dia. Karena banyak sebagian orang yang nggak paham tentang ilmu agama, ketika dia menemukan sesuatu, dia mengatakan alhamdulillah dapat rezeki, kata dia. Nah, memang rezeki, cuman rezeki itu tidak selalu halal. Ar-rizqu ma yanfa'u walau kana haraman. Rezeki itu adalah sesuatu yang bermanfaat, yang memberi manfaat meskipun dia haram. Sehingga dalam doktrin akidah ahli sunnah wal jamaah, rizki itu ada dua macam. Ada rizqul halal, ada rizqul haram. Ada rizki yang halal dan ada rizki yang haram. Kalau dia tadi mengatakan alhamdulillah dapat rizki, itu bisa jadi kalau dia belum memenuhi hak-hak luqathah, bisa menjadi haram, bisa menjadi rizki yang haram. Maka tidak tepat kalau dia mengucapkan mengucapkan dia bersyukur seakan-akan benda yang dia temukan itu adalah menjadi milik dia. Tidak secara otomatis barang yang ditemukan itu adalah milik dia. Kalau seseorang itu menemukan suatu barang juga tidak terburu-buru dia untuk mengambilnya. Dia harus berpikir antara mampu nggak dia memenuhi hak luqathah. Jika mampu silahkan untuk diambil. Jika tidak mampu maka jangan dia untuk mengambilnya. Karena di sini ada risiko bagi orang yang mengambil barang temuan tersebut. Misalnya dia harus mengumumkannya, dia harus menyimpannya di tempat yang layak. Dia punya nggak tempat untuk menyimpan barang itu yang dengan penyimpanan yang layak misalnya. Misalnya dia di tengah jalan dapat emas
satu misalnya 2 kilo misalnya. Dia punya nggak di rumahnya tempat penyimpanan emas? Misalnya ini hanya misal, meskipun hampir nggak mungkin. Sebab kalau emas sebanyak itu rasa-rasanya orang nggak lalai darinya. Kebanyakan orang seperti itu. Hanya contoh, hanya gambaran kepada kita bahwa apabila di jalan kita menemukan suatu temuan, maka jangan kita kemudian bersyukur seakan-akan itu menjadi milik kita, atau kemudian dia langsung tanpa berpikir untuk mengambil barang temuan tersebut. Harus juga difikirkan apakah dia mampu untuk memenuhi hak-hak luqatah yang telah dijelaskan oleh para ulama fikih, dan nanti di sini juga akan kita sebutkan sesuai dengan hadis yang dibahas. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis yang pertama disebutkan bahwa suatu ketika Nabi sedang berjalan di suatu jalan, kemudian Nabi menemukan satu buah kurma. Nabi bersabda, seandainya saya tidak khawatir bahwa kurma ini berasal dari sedekah, maka pasti aku telah memakannya. Ini menunjukkan apa? Yang pertama, apabila barang luqatah itu sesuatu hal yang kecil, luqatah itu sesuatu hal yang kecil, yang remeh, yang tidak mahal harganya, yang tidak besar harganya, sesuatu yang kecil, yang kemungkinan besarnya pemiliknya nggak akan mencarinya, maka boleh bagi orang yang menemukannya untuk kemudian mengambil dan memakannya. Seperti yang ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak memakan kurma, satu buah kurma itu bukan karena dia luqatah. Seandainya, tetapi beliau tidak memakannya itu karena khawatir itu sedekah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menerima sedekah. Beliau menerima hadiah, beliau menerima hibah, tetapi beliau tidak menerima sedekah, tidak menerima zakat. Itu ketentuan hukum khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga untuk keturunannya, Banu Hashim dan Banu Muttalib. Jadi Nabi di sini tidak memakannya bukan karena dia luqatah, tetapi beliau tidak memakannya karena khawatir itu sedekah. Takutnya itu sedekah. Beliau dalam hal ini berhati-hati. Meskipun zahirnya kan tidak menunjukkan itu, kita kan menghukumi sesuatu pada dasarnya tidak, atau menghukumi sesuatu itu secara zahirnya, tidak kita melihat sampai mendalam. Tetapi dalam rangka warok, kehati-hatian, Nabi kemudian tidak memakannya karena khawatir nanti satu buah kurma ini adalah sedekah atau zakat atau sedekah yang beliau diharamkan untuk memakannya. Nah, satu buah kurma itu sesuatu hal yang remeh, yang nggak mungkin pemiliknya itu kemudian akan mencari-carinya. Misalnya ada orang bawa kurma satu goni misalnya, kemudian jatuh satu buah di jalan. Kira-kira pemiliknya itu akan mencarinya apa enggak? Setelah dia sampai ke rumah sana misalnya 10 kilo dari situ, apakah dia akan nyari mana ya satu kurma saya? Enggak, dia secara umum dia akan merelakannya. Nah, maka barang temuan yang semacam itu boleh bagi seseorang untuk mengambilnya dan memilikinya apabila dia berupa makanan
maka kemudian dia boleh untuk memakannya. Dicontohkan di sini barangnya seperti apa? 1 buah kurma, bukan 1 kilo kurma, bukan, tapi 1 buah kurma. Atau mungkin ada 1 buah, kalau di sini 1 buah anggur misalnya, atau 1 buah rambutan, 1 buah saja. Nah, yang sesuatu hal yang itu khafif, sesuatu yang kecil, yang remeh, yang kemungkinan pemiliknya itu tidak akan mencarinya atau berusaha untuk mencari-cari barang yang hilang tersebut. Ini yang kita pahami dari hadis yang pertama. Beda nanti kalau sesuatu yang ditemukan itu sesuatu yang berharga. Kecil tapi berharga. Misalnya dia kalung emas. Nah, dia kecil tetapi dia berharga. Atau misalnya pena, ini juga termasuk berharga. Kalau kalian menemukan pena, kamu harus kalau kamu berani untuk mengambilnya, yakin bahwa kamu bisa memenuhi haknya, maka kamu ambil, kemudian kamu simpan, kamu umumkan, seperti itu. Karena dia termasuk sesuatu yang berharga. Karena pulpen ini sesuatu yang aneh untuk saya, tapi ya, untuk saya. Mungkin bagi yang lain juga begitu. Nah, kita sering beli pulpen, tetapi selalu hilang. Tapi anehnya itu nggak ada orang yang menemukan pulpen. Itu yang heran. Nggak ada orang menemukan pulpen. Tapi hilang terus. Tapi nggak ada orang yang menemukannya. Kemana sebenarnya pulpen ini? Apakah ada makhluk halus yang mengambilnya? Allahu a'lam. Tapi begitu, itu yang saya rasakan aneh. Karena juga nggak ada orang yang merasa mendapatkannya, menemukannya, nggak ada. Tapi nyatanya nggak ada. Nah, ini hanya tambahan ya, tambahan sesuatu hal yang kita rasakan tentang makhluk yang bernama pulpen ini. Ini kita sebagai pelajar, ini kita sangat membutuhkannya. Kadang kita beli sampai banyak, saking gregetannya. Pulpen hilang-hilang terus, tetapi selalu hilang dalam waktu singkat itu sudah habis. Hampir nggak pernah punya pulpen berumur sampai 1 minggu. Nah, ini tapi juga nggak ada orang yang menemukannya. Padahal harus, kalau kalian menemukan pulpen harus disimpan dan diumumkan. Nah, seperti nanti yang akan kita jelaskan. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi pada hadis yang kedua. Wa an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala Ja'a wastaqa sapa rajulun wong lanang ila nabiyyi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu mangka takon sapa rajul ing Kanjeng Nabi anil luqatati saking luqata. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi arif awaya weruh sapa sira ifasoha. Ifasoha ing wadai luqata wa wikaaha lan ing pengikete ing taline luqata. Tsumma arifha nuli ngumumna sapa sira ing luqata sanatan ing dalem waktu setahun. Fa in jaa mongko lamun teka sapa sahibuha wong kang duweni luqata wa illa lan lamun ora teka fasya'nuka mongko urusan sira biha kelawan luqata. Qala ngucap sapa rajul fadallatul ghanami mongko utawi wedhus kang ilang, kang tersesat, kang ilang, qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, hiya utawi dhallatul ghanam iku laka ketuwe sira. Auli akhika utawa ketuwe dulur lanang sira, auli dhi'bi utawa ketuwe serigala. Qala dawuh sapa
rajul fadhallatul ibil nuli unta kang ilang kala dawuh sapa Kanjeng Nabi malaka ora ana iku ketuwe sira walahalan iku ketuwe dhallatul ibil ma'aha sartane iku ma'aha sartane dhallatul ibil siqauha utawi ngombene ibil wahidauha lan sepatune ibil taritu teka sapa ibil almaa ing banyu wa ta'kulu lan mangan apa ibil asyajara ing wit-witan hatta yalqaha sehingga nemakaken ing ibil sapa rabbuha wong kang duweni ibil muttafaqun alaihi. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya tentang masalah luqatoh, barang temuan. Kemudian Nabi mengatakan i'rif ifasaha wa wiqa'aha thumma arif hasanatan fa in jaa sahibuha wa illa fasya'nuka biha. Jadi di sini dalam hadis di sini pertama, kalau seseorang menemukan suatu barang temuan yang bukan barang temuan yang tadi itu, yang dalam hadis pertama yang remeh, yang kecil, bukan yang seperti itu. Tetapi misalnya seseorang menemukan uang, dompet berisikan uang, atau dia menemukan HP misalnya, atau dia menemukan sesuatu yang berharga, maka yang hendaknya dia lakukan adalah mengumumkan. Dia mengambil, kemudian dia menyimpannya dan mengumumkan, baik itu dengan lisan. Kalau dengan lisan akan sulit karena pengumuman ini harus dilakukan selama 1 tahun. Nah, pengumuman ini dilakukan selama 1 tahun. Maka dia boleh untuk membuat pengumuman dalam bentuk tertulis. Nah, dalam bentuk tertulis, kemudian ditempelkan di tempat hilangnya barang tersebut atau di tempat-tempat umum. Nah, misalnya telah ditemukan HP dengan warnanya ini, misalnya HP dengan warna, atau enggak disebutkan, artinya di sini disebutkan ketika dikatakan ifasoha wa wika'aha, itu yang dijelaskan dalam pengumuman itu adalah sifatnya secara umum, tidak sifat secara detail. Nah, misalnya telah ditemukan HP, misalnya dengan merek apa, bagi yang merasa kehilangan silahkan hubungi saya dengan nomor HP sekian, misalnya disebutkan seperti itu. Tidak disebutkan misalnya secara detail, karena kalau secara detail nanti setiap orang akan datang, oh itu punya saya, sana datang lagi punya saya, sana punya lagi datang punya saya, karena sifatnya sudah disebutkan seluruhnya. Tapi kalau hanya sebagian, nanti dia datang, ditanya, HP kamu mereknya apa? Warnanya apa? Kemudian tipenya apa? Misalnya RAM-nya berapa? Misalnya ditanya secara detail. Kalau salah, berarti ini bukan milik kamu, milik orang lain. Nah itu. Jadi tidak secara detail. Kalau uang misalnya ditulis pengumuman telah ditemukan uang di tempat ini, bagi yang kehilangan silahkan untuk menghubungi saya di nomor HP ini. Nah, kemudian orang kalau merasa kehilangan dia akan datang. Setelah datang kemudian ditanya, uangnya berapa? Nah, yang kita punya misalnya 100.000, dua pecahan 50-50. Ditanya, uang kamu yang hilang berapa? 100.000.
100.000 satu atau dua? Dia bilang satu. Oh bukan, berarti bukan kamu. Nah, bisa jadi dia ngaku-ngaku, bisa jadi memang dia kehilangan, tapi bukan yang kita temukan itu uang dia, tapi yang lainnya, dan seterusnya. Jadi nggak semua sifat secara detail itu diumumkan, tetapi pengumuman itu hanya bersifat umum dalam rangka untuk memastikan nanti pemiliknya itu siapa. Karena kalau nanti sudah disebutkan secara detail, orang akan mudah untuk mengaku-ngaku bahwa yang ditemukan itu adalah milik dia. Tapi kalau hanya sebagian, nanti itu dalam rangka untuk memastikan siapa pemilik yang sebenarnya dari barang yang kita temukan tersebut. Nah, apabila pemiliknya datang dan dia dalam 1 tahun itu kita umumkan pemiliknya datang dan dia bisa membuktikan bahwa barang temuan itu milik dia, maka kita itu hak dia, hak pemiliknya dikembalikan kepada pemiliknya. Tetapi apabila pemiliknya itu tidak datang, sudah 1 tahun diumumkan, ternyata pemiliknya nggak datang-datang, maka kita setelah 1 tahun itu kita bisa memanfaatkan barang temuan tersebut dengan niat di dalam hati, jika seandainya nanti suatu ketika pemiliknya itu akan datang, dia akan mengembalikannya atau dia akan menggantinya. Misalnya sesuatu yang setelah dimanfaatkan akan habis misalnya, maka dia berniat dalam hati jika nanti pemiliknya datang setelah 1 tahun, maka dia akan mengembalikannya. Paham ya? Jadi dia mengumumkannya 1 tahun, setelah 1 tahun baru dia, jika dalam jangka waktu 1 tahun pemiliknya datang, dikembalikan. Jika dalam jangka waktu 1 tahun sudah lewat pemiliknya nggak datang, kita yang menemukan barang itu boleh untuk memanfaatkan barang itu. Kita memilikinya dengan niat dalam hati, jika nanti pemiliknya itu datang, dia akan memberikannya atau menggantinya. Itu ketentuannya dalam hal ini. Yaitu barang-barang yang tadi bukan sesuatu yang remeh. Tapi kalau misalnya sesuatu yang remeh tadi, maka dia boleh langsung memanfaatkannya tanpa dia untuk mengumumkannya terlebih dahulu. Kemudian sahabat itu bertanya, bagaimana dengan kalau ghanam, menemukan kambing di jalan misalnya, atau tersesat kambingnya. Kalau kambing itu berarti kamu bisa untuk merawatnya, kamu bisa merawatnya atau saudara kamu, artinya dia bisa diambil nanti untuk, karena kalau enggak nanti dia bisa dimangsa oleh serigala, kita ambil, kalau nanti pemiliknya datang kita berikan atau tadi diumumkan. Tapi beda dengan kalau yang kita temukan itu adalah unta. Kalau unta, maka biarkan saja, nggak usah diambil. Kenapa? Karena unta ini kan dia tahan hidup. Unta ini meskipun tidak ada yang mengembala, misalnya di tengah jalan, kalau unta kan biasanya di Arab sana, di padang pasir, ada unta, dia jalan nggak ada pemiliknya. Nah, jangan lantas kemudian kita mengambilnya. Kenapa? Karena unta ini dia adalah hewan, binatang yang luar biasa. Dengan pengertian, dia mampu hidup tanpa ada yang mengembalakannya. Dan dia mampu untuk menyimpan air di dalam perutnya itu, dia mampu untuk menyimpan air dalam jangka waktu yang lama. Nah, sehingga dia juga bisa cari air sendiri, dia bisa makan di pepohonan atau rerumputan yang ada. Artinya dia bisa hidup sendiri tanpa pemiliknya.
maka udah biarkan saja dia, nggak usah diambil, karena dia masih bisa bertahan sampai nanti dia bertemu dengan pemiliknya. Nah, Rabbuha di sini artinya sahibuha. Jadi Rabbun itu terkadang berarti sahib. Rabbul bait artinya sahibul bait. Rabbu al-ibil artinya pemilik dari unta, bukan artinya Tuhan. Kalau dimutlakan Rabbun begitu saja, maka itu adalah Tuhan. Tetapi kalau diidhofahkan, itu terkadang memiliki makna sahib, seperti dalam hadis ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang menemukan barang temuan atau luqatah, dia boleh untuk mengambilnya. Jika dia yakin dia mampu untuk memenuhi hak luqatah, bisa mengumumkannya, bisa menyimpannya, maka dia boleh untuk mengambil dan menyimpannya. Mana tahu nanti pemiliknya itu akan datang untuk mengambilnya. Tapi kalau kita nggak yakin dengan diri kita sendiri, kita nggak yakin bisa untuk menyimpannya atau mengumumkannya dalam jangka 1 tahun, maka hendaknya dia tidak mengambilnya. Kecuali di sini apabila luqatahnya itu berupa unta. Kalau luqatahnya berupa unta, maka nggak usah diambil. Nggak usah diambil. Unta yang hilang itu biarkan saja, dia berkeliaran, dia pun nggak akan nangis, dia pun nggak akan bersedih, karena apa? Unta bisa hidup sendiri, dia bisa cari makan sendiri, dia bisa cari minum sendiri, dia bisa hidup tahan lama, meskipun dia di tempat yang kering pun persediaan air di perutnya itu masih ada, sehingga dia tahan untuk hidup dalam jangka waktu yang lama meskipun tanpa minuman. Nah, untuk itu, untuk barang atau untuk luqatah yang berupa itu hukumnya tidak hukum luqatah seperti biasa. Itu pengecualian untuk unta. Dan tadi apa? Diumumkan selama 1 tahun dengan dijelaskan kalau di sini ifasoha wa wika'aha, artinya diumumkan tentang wadahnya. Wadahnya itu berupa apa? Apa kulit? Biasanya ditemukan sebuah uang dalam sebuah dompet kulit misalnya, dikatakan seperti itu. Atau ditemukan satu tumpuk uang dengan karet merah misalnya, karetnya untuk tali itu WWKA. Jadi tidak secara detail berapa jumlahnya, itu tidak secara detail dikemukakan. Nah, ini yang menggambarkan sifat-sifat umumnya, yang disebutkan tidak sifat-sifat secara rinci. Wa anhu, kita lanjutkan, wa anhu lan saking Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala wasdawah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku awa nyimpen sapa wong dhalatan ing barang kang ilang, fahuwa mongko utawi man iku dhalun wong kang sesat, malam yu'arifha selagine urung ngumumaken sapa man ing dhalah, rawahu Muslimun. Ini hadis ini menunjukkan tentang wajibnya untuk mengumumkan. Jadi seseorang nggak boleh awan di sini dengan pengertian dia mengambilnya untuk dimiliki. Nggak boleh seseorang itu mengambil barang yang hilang dari pemiliknya untuk dimiliki sampai dia atau sebelum dia mengumumkannya. Kalau dia memakainya, maka di situ dikatakan dhalun. Dhalun di sini artinya dia melakukan perkara yang keliru, perkara yang tidak benar. Dia telah melakukan perkara yang haram. Dhal di situ sesat, bukan berarti kafir, bukan. Dhal di situ artinya dia melakukan perbuatan yang enggak benar, melakukan perbuatan yang haram.
Kalau ada seseorang menemukan suatu barang, kemudian dia langsung dimanfaatkan tanpa diumumkan selama 1 tahun, seperti yang dijelaskan dalam hadis sebelumnya, dengan kriteria tertentu yang tadi sudah kita jelaskan, maka dikatakan dia telah melakukan perbuatan yang haram. Tapi kalau sudah diumumkan selama 1 tahun, kemudian dia memanfaatkannya, memilikinya dengan niat jika pemiliknya nanti sewaktu-waktu datang dia akan memberikannya, maka itu benar, perbuatan yang dia lakukan itu perbuatan yang benar. Wa an Iyadh bin Himar radhiyallahu anhu qala, dari Iyadh ibn Himar. Ini kan nama buruk sebenarnya, Himar, nama orang. Himar itu artinya keledai. Jadi orang Arab itu sering dinamakan dengan nama-nama binatang, tapi binatang yang bagus-bagus. Misalnya dinamakan dengan nama-nama harimau biasanya. Apakah itu Fahad, Asad dan sebagainya. Yang menunjukkan pujian. Banyak orang Arab yang dinamakan dengan nama itu. Tapi ada juga yang dinamakan dengan nama binatang yang rendah seperti khimar keledai. Kalau orang disebut kamu keledai, itu merendahkan. Jadi ini namanya nama yang buruk, Tapi kalau orang namanya sudah seperti itu, ya nggak masalah. Memang dia diberi nama begitu sama orang tuanya. Kalau di Indonesia ini ada juga nama yang kayak begitu. Misalnya namanya Cikra. Cikra itu kan tempat untuk buang sampah itu. Ada orang Jawa namanya Cikra. Kemudian nama apa lagi? Sesuatu hal yang kecil, sesuatu hal yang remeh. Nah, itu ada yang kayak begitu. Kalau orang tuanya sudah ngasih nama begitu, ya sah-sah saja, nggak apa-apa. Tapi sunnah untuk diganti. Kalau namanya itu jelek, itu sunnah untuk diganti. Tapi kalau namanya itu bertentangan dengan syarak, wajib untuk diganti. Jadi mengganti nama itu ada kalanya sunnah, ada kalanya wajib. Kalau yang wajib itu misalnya seseorang diberi nama oleh orang tuanya Ar-Rahman, gitu saja. Maka di sini wajib diganti dengan Abdurrahman misalnya. Nah, misalnya ditambahi Abdurrahman. Ada seseorang dinamakan dengan Al-Khaliq, begitu saja. Maka kita ganti dengan Abdul Khaliq. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan syarak. Ar-Rahman, Al-Khaliq itu min asma'illah al-khassah. Termasuk nama Allah yang khusus untuk Allah, nggak boleh selainnya dinamakan dengan nama itu. Itu bertentangan dengan syarak. Maka wajib untuk kita ganti. Tapi kalau namanya itu nama yang jelek, tapi nggak bertentangan dengan syarak, maka itu sunnah untuk diganti, tidak wajib untuk diganti. Misalnya tadi itu namanya khimar, namanya misalnya cikra, namanya misalnya lombok atau macam-macam. Seandainya ada yang kayak begitu, itu ya sunnah untuk diganti. Tidak atau misalnya namanya kampret atau kambing, maka itu kan nama binatang. Seandainya ada namanya anjing, maka itu sunnah untuk diganti. Karena itu sesuatu yang rendah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita baca kok ada nama Ibn Himar. Berarti dari Iyadh anaknya Himar, bukan berarti dia anaknya keledai. Enggak. Tetapi dia anaknya orang namanya Himar. Namanya Himar. Himar itu nama. Kalau orang enggak talaki nanti bisa diartikan
Wa an Iyadin lan sangking Iyad ibni Khimarin anak lanange keledai. Radhiyallahu nanti akan begitu. Karena itu harus talaki biar tahu bahwa itu adalah nama orang. Kalau nama orang tidak diterjemahkan. Radhiyallahu anhu qala wasdawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong iku wajada nemokaken sapa man luqatatan ing barang temuan. Fal yushhid mongko becik nyeksekaken sapa man. Zawai adlen ing wong kang duweni keadilan. Wal yahfad lan becik nyimpen sapa man ifasoha ing wadai luqatah wa wikaaha lan ing ing ikete taline luqatah. Tsumma la yaktumu nuli ora nyimpen, ora nyembunyiaken, maksudnya ora ndelikaken sapa man wala yughayyib lan ora ngilangaken sapa man. Fa in jaa lamun teka sapa rabbuha wong kang duweni luqatah fahuwa mongko utahi rabbuha iku ahad tu luweh berhak biha kelawan luqatah. Wa ila lan lamun ora teka sapa rabbuha fahuwa mongko utawi fahuwa malullah fahuwa mongko utawi luqatah iku malullahi bondone Gusti Allah yutihi kang paring sapa Allah ing mal man ing wong yasha'u kang ngersakaken sapa Allah. Rawahul khamsatu illa Tirmidzi wa sahaha Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Jarud wa Ibnu Hibban. Diriwayatkan oleh Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menemukan barang temuan, maka hendaknya dia mempersaksikannya pada orang yang adil. Artinya dipersaksikan orang, diberitahukan kepada seseorang yang adil bahwa saya menemukan barang ini. Ini apa hukumnya isyhad seperti ini? Ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan itu wajib, sebagian ulama mengatakan itu sunnah. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya adalah sunnah. Menurut Imam Syafi'i hukumnya adalah sunnah bukan wajib. Nah, meskipun Imam Syafi'i memiliki dua pendapat dalam hal ini, yang satu pendapat mengatakan wajib, dalam satu pendapat mengatakan itu adalah sunnah. Tapi secara umum dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah. Artinya dia membawa barang itu kepada orang yang adil. Orang yang adil itu adlu syahadah, yaitu secara zahir dia itu orang yang menjalankan agama, orang yang taat, menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram. Secara zahir seperti itu. Kita bawa kepada dia agar dia menyaksikan bahwa kita telah menemukan barang tersebut kepada dia. Kemudian kita simpan falyahfad ifasoha wa wikaaha. Artinya wadahnya, talinya. Artinya kita simpan baik-baik. Kalau misalnya ada tali untuk menutupnya, ya ditutup misalnya sebuah kantong yang berisi barang tertentu, kemudian ada talinya, ya ditutup di tali. Misalnya wadahnya kita bawa untuk disimpan. Dia tidak boleh kemudian menyembunyikannya. Wah, kita sembunyikan. Nanti kalau orangnya datang biar nggak tahu misalnya. Nanti orangnya datang, barang saya hilang. Dia pura-pura saya nggak tahu ya. Padahal dia sembunyikan di rumah dia. Dia menemukannya pura-pura dia nggak tahu agar nanti bisa dia memilikinya. Nah, ini nggak boleh. La yaktum wala yughayyib. Tetapi dia menyimpannya, bahkan dia mengumumkannya jika pemiliknya datang, maka dia memberikannya kepada orang tersebut karena fahuwa ahaqqu biha. Karena pemiliknya itu yang lebih berhak atas barang tersebut.
Tapi kalau nggak datang setelah diumumkan 1 tahun, pemiliknya nggak datang, maka dia adalah malullah yu'tihi man yasha. Berarti itu adalah harta Allah yang diberikan kepada orang yang Allah kehendaki. Berarti kita yang menemukannya itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, pemberian itu kita boleh untuk memanfaatkannya. Kalau kita menemukan misalnya cincin atau menemukan gelang misalnya, atau menemukan uang setelah 1 tahun sudah kita umumkan, nggak ada orang yang datang mengaku sebagai pemiliknya, ya udah kita pakai uang itu, kita pakai gelang itu, kita pakai cincin itu, nggak masalah. Itu adalah harta Allah yang diberikan kepada kita. Kita dipilih oleh Allah untuk mendapatkan rezeki itu. Tapi tetap tadi di dalam hatinya berniat, jika seandainya pemiliknya sewaktu-waktu datang dan bisa membuktikan barang itu milik dia, maka kita menggantinya. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa ana Abdurrahman bin Utsman At-Taimi radhiyallahu anhu anna nabiyya, saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ikunaha melarang sapa Kanjeng Nabi an luqatatil haji, saking luqatai haji, rawahu Muslim. Nah, barang yang jatuh, yang tertinggal dari orang yang haji, maksudnya yang di tanah haram. Jadi kalau ada kamu menemukan sesuatu di tanah haram, itu tidak seperti kamu menemukan barang temuan di luar tanah haram. Nah, larangan di sini adalah larangan untuk memiliki barang temuan yang ada di tanah haram, di tanah haram Makkah misalnya. Tapi bukan larangan untuk mengambilnya. Kalau larangan untuk mengambilnya untuk disimpan dan diumumkan sampai pemiliknya datang, itu nggak masalah. Yang dilarang oleh Nabi di sini adalah mengambilnya untuk dimiliki sampai kapanpun, meskipun lebih dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tetap kalau luqatahnya itu ada di tanah haram, itu nggak boleh untuk dimiliki oleh seseorang. Nah, makanya saya dulu, ini cerita, saya dulu waktu di Makkah umroh, HP saya jatuh di depan Ka'bah ya, ketika tawaf berdesak-desakan, nah, HP saya jatuh. Udah, namanya sudah jatuh ya hilang, hilang karena banyak orang ketika tawaf itu sehingga sudah nggak ditemukan, sehingga harus rela untuk tidak pakai HP berlama-lama di sana. Padahal HP itu ya bermanfaat untuk menghubungi orang yang di rumah dan untuk memberikan kabar. Waktu itu kita juga ambil video untuk dakwah ya, ketika masih di Madinah. Kemudian ketika di Makkah sekitar baru sehari di sana, kemudian sudah hilang di depan area Ka'bah itu. Nah, akhirnya kita nggak pakai HP, sampai kemudian kita pulang ke sini. Nah, ketika sudah pulang di sini, dalam perjalanan dari bandara ke rumah, baru sampai di Jombang, ada orang telepon mau mengembalikan HP. Sehingga saya sampai di rumah, beberapa hari kemudian HP saya pulang juga. Nah, padahal setelah sekian minggu, ya, setelah sekitar 2 minggu dari kehilangan HP itu, kemudian HP itu pulang. Jadi meskipun hilangnya itu di Makkah, tapi dia pulang sendiri, bukan sendiri, dia pulang ke sini. Jadi hilangnya di depan Ka'bah sana, tapi HP-nya pulang, dikirimkan oleh seseorang. Karena orang itu paham mungkin bahwa barang temuan di sana
ya itu punya pemiliknya, nggak bisa dia ambil untuk dijual atau dimanfaatkan. Sehingga dia pulang lagi. Tapi kalau hilangnya di Indonesia, langsung hilang terus itu. Hilangnya terus. Nggak kembali. Kadang bukan hilang, tapi diambil, dicuri. Tapi kalau di sana, itu bisa kembali lagi. Karena memang luqatatul haji, maksudnya luqatah yang ada di tanah haram, itu tidak boleh dimiliki oleh seseorang. Meskipun sudah sampai kapanpun 10 tahun, nggak bisa dipakai HP itu. Harus dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau ada pemiliknya itu yang datang. Apalagi kalau HP kan mudah untuk dilacak. Ini pemiliknya siapa? Dilihat saja di dalamnya. Apalagi HP saya tidak tertutup. Bisa orang untuk membukanya, bisa lihat kontak-kontaknya, bisa ada yang dihubungi. Yang anehnya lagi, ketika dalam perjalanan itu, yang ditelepon itu adalah orang yang jemput di samping saya, bukan orang yang jauh. Itu Kang Fatah itu yang ikut jemput ke bandara. Waktu pulang dia duduk di samping saya. Tiba-tiba ada telepon, orang itu mau minta alamat, mau mengembalikan HP. Jadi orangnya di dekat saya, pas. Artinya pilihan dia nomor yang dia hubungi itu orang yang tepat. Karena orangnya ada di samping saya sehingga langsung bisa memberikan alamat. Bukan orang, teman saya kan ada orang Jakarta, ada orang Riau, ada orang Aceh. Tapi kenapa bukan orang Aceh yang ditelepon misalnya? Ya itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, Maha Kuasa. Hadis yang terakhir itu cerita tapi berhubungan dengan luqatatul hajj ya. Barang temuan yang ada di tanah haram. Wa anil miqdam, jadi bukan HP-nya yang keramat, bukan, atau orangnya yang keramat, tapi tanah haramnya itu yang keramat itu tanah haramnya. Wa anil miqdam ibni Ma'di Kariba radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktunya mau habis. Ini tinggal satu ya. Kita baca saja. Ala la yahillu dzunabin minas sibai walal himarul ahliyu walal luqatatu min mali mu'ahadin illa yastaghniya anha. Rawahu Abu Dawud. Ketahuilah tidak halal dzunabin, yaitu binatang buas yang memiliki taring, dan juga tidak halal khimar ahli. Khimar ahli itu keledai yang hidup bersama manusia, bukan zebra. Zebra itu juga khimar, tapi dia bukan ahli. Kalau itu halal. Tapi binatang buas yang bertaring itu haram untuk dimakan. Demikian juga khimar ahli, yaitu keledai yang biasa ditunggangi oleh orang itu juga haram untuk dimakan. Juga haram luqatah min mali mu'ahid, yaitu barang temuan dari harta orang kafir mu'ahad, bukan mu'ahid, mu'ahad, yaitu orang kafir yang memiliki perjanjian keamanan dengan orang Islam. Orang Islam menjamin keamanan dia berada di daerah orang Islam. Itu luqatah dari dia, itu haram untuk kemudian dimakan. Illa ayastaghniya anha, kecuali apabila orang kafir mu'ahad itu dia meninggalkannya, artinya dia sudah nggak membutuhkannya lagi, meninggalkannya, maka itu menjadi halal. Rawahu Abu Dawud. Waktu sudah habis, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.